Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tahara. Yang pertama yakni definisi tahara. Menurut bahasa, tahara adalah bersih atau bersuci. Menurut istilah, tahara adalah melenyapkan segala sesuatu yang ada pada tubuh, pakaian, dan tempat yang akan digunakan saat sholat atau beribadah menurut syariat. Kata melenyapkan di sini adalah kita membersihkan tubuh kita dari hadas dan najis, di mana dikala kita akan beribadah, kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Di sini saya akan membacakan dalil tentang tahara. Ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi, kita sudah mengetahui bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Lanjut yang kedua yakni pembagian tahara. Di mana pembagian tahara di sini ada dua. Yang pertama yakni tahara batin. Tahara batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Yakni kita dengan cara menguatkan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memilih-milih. Yang kedua, yakni tahara lahir, adalah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis dengan cara berwudu, mandi, atau tayamum jika tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat beribadah. Lanjut yang ketiga, kita akan membahas tentang tata cara tahara lahir, yaitu dengan caranya itu dengan menggunakan air, dan yang kedua itu menggunakan debu. Yang pertama itu menggunakan air. Contohnya itu mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Menggunakan debu yang suci yaitu sebagai ganti dari tahara dengan menggunakan air, dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Yang keempat yaitu definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah seperti sholat. Yang kedua yakni najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar manusia, yang dapat menyebabkan tidak sahnya pakaian, badan, atau tempat untuk dipakai beribadah. Yang kelima yakni macam-macam hadas. Di sini ada dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contoh, kita kentut, kita kencing, buang air besar, dan lain-lain. Yang kedua yakni hadas besar, sesuatu yang menyebabkan kita mandi besar. Contohnya, mimpi basah, bersetubuh, dan lain-lain. Yang keenam yakni macam-macam najis. Di sini ada tiga macam-macam najis, yaitu pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasita, yang ketiga najis mughallaza. Najis mukhaffafah yakni di sini disebut juga dengan najis ringan. Contoh, air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Yang kedua yakni najis mutawasita disebut juga dengan najis sedang. Di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah adalah benda suci yang terkena benda najis dan masih disucikan. Ya, kalau ainiyah, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Yang ketiga yakni najis mughallaza, disebut juga dengan najis berat. Contohnya air liur
atau air kencing anjing atau babi dan keturunannya. Mungkin hanya ingin dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau tidak sesuai, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.